Sama seperti lo, gue juga penasaran gimana sih caranya pakai Notion buat habit tracker. Di video ini, gue akan jelasin step by step guide tentang gimana cara setup dan menggunakan Notion sebagai habit tracker. Video ini cocok banget buat lo yang masih baru sama Notion dan pengen cepet-cepet praktek buat merasakan manfaatnya. Let's go! Video ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama gue akan jelasin tentang gimana cara setup the tracker. Dilanjutkan tentang gimana kita mengcustomize tracker tersebut. Dan yang terakhir adalah tips untuk menggunakan tracker supaya bisa digunakan dengan konsisten dan bermanfaat. Yuk langsung kita mulai aja ke yang pertama. Nah jadi di sini gue udah siapin satu buah page yang ada di Notion. Yang ini page kosongan aja. Dan kita akan mulai dengan membuat sebuah page di sini. Nah, page di sini bisa kita namain sebagai habit tracker. Nah, di sini sebenarnya kita bisa pilih untuk bisa membuat habit tracker bener-bener sendiri dari nol. Nah, cuma gue nggak prefer karena dari hasil gue mencoba mengulik, sebenarnya Notion ini tidak semudah itu ketika kita memulai sesuatu from scratch. Jadi, gue selalu rekomen untuk mulai cari template-nya terlebih dahulu sebelum kita memutuskan untuk bikin template kita sendiri. Nah, dari sini kita bisa coba dulu lihat tentang habit tracker. Ternyata di sini sudah ada template-nya. Dan di sini yang menarik juga adalah sudah ada template juga yang more from the community. Kita bisa klik di sini very quickly gitu. Di sini lo juga bisa lihat kalau misalnya ternyata template yang kita punya dan kita dapat official dari Notion belum cukup, bisa juga lihat beberapa contoh yang ada di sini. Kita akan coba dulu pakai template yang kita dapat langsung dari Notion, dan dari situ kita jadi tahu nih apakah nanti ini cukup atau enggak, apakah kita perlu template lain atau bahkan kita perlu bikin template sendiri. By the way, kalau lu pengen gue bikin tutorial tentang bikin template habit tracker dari awal, langsung aja tulis di komen supaya gue juga bisa bikin dan nunjukin step by step-nya buat teman-teman. Nah, setelah kita berhasil setup dari template, saatnya kita customize supaya sesuai dengan penggunaan kita. Untuk melakukannya, bisa klik 3 titik yang ada di sini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu layout. Karena sekarang yang kita dapat adalah layout default yang berbentuk galeri. Di sini bisa kita customize menjadi bentuknya itu table. Dengan bentuk table, kita bisa melihat polanya dari satu tanggal ke tanggal yang lain. Dengan view yang menurut gue lebih nyaman daripada kalau kita melihat secara galeri. Nah, jadi kita bisa lihat ada hari-hari tertentu nggak yang kita cenderung miss. Nah, alternatif lain juga lo bisa untuk menggunakan view yang namanya board. Nah, untuk board ini gue menyarankan mungkin kita bisa bikin yang namanya grouping. Di sini kita bisa tulis di sini misalnya berdasarkan week. Jadi kalau teman-teman lebih suka untuk melihatnya berdasarkan minggu, nah, itu dia berdasarkan layout. Nah dari layout sini berikutnya kita balikin dulu ya ke galeri dan kita lanjut ke properties karena menurut gue ini adalah daging dari customization dari template ini. Nah properties ini sebenarnya adalah isi dari apa yang kita tulis di habit tracker. Nah ada beberapa customization yang bisa kita lakukan. Yang paling simple adalah kita bisa mengubah isinya. Misalnya di sini kita jadi ganti jadi writing block. Let's say kalau ada teman-teman di sini yang lagi aspired buat menjadi content creator, atau kalau misalnya lo lagi nggak pengen membangun habit tertentu, juga bisa untuk di hide aja terlebih dahulu. Dan kalau misalnya lo lagi ambi dan justru pengen menambah habit, bisa ditambahin habitnya di sini dengan menambahkan yang ada di chatbox. Misalnya ada yang lagi punya habit buat baca buku, jadi gue tambahin aja di sini. Emoji buku, nggak harus ada emoji buku karena itu lebih ke optional aja, reading books. Nah, tadi supaya lebih cakep kita bisa ganti aja ininya ya, propertinya, urut-urutannya, progress itu yang paling bawah. Oke, dari template ini gue mungkin akan langsung aja review jujur. Ada 2 buah hal yang gue wish template ini bisa lakukan. Yang pertama adalah penghitungan progress. Jadi di sini penghitungan progres itu kita lihat, teman-teman lihat nih angkanya 4 dari 4 karena ada 4 checkbox dan 4-4-nya itu dicek. Nah, tadi ketika gue nambahin yang baru ini nggak masuk ke dalam perhitungan. Dan setelah kemarin gue kulik, ternyata dari situ gue perlu buat mengupdate formulanya. Nah, karena gue belum bisa nih, siapa tahu ada teman-teman yang bisa ngupdate formulanya, let me know aja, karena nanti gue jadi bisa belajar dari lo.
Dan yang kedua adalah, kalau misalnya ada habit yang mau kita lakukan tapi kita tidak lakukan setiap hari, itu nggak bisa tuh, gue belum tahu gimana caranya munculin cuma di hari-hari tertentu aja. Let's say nih, misalnya kita pengen bikin habit baru, habitnya itu adalah telepon orang rumah ya, telepon orang tua, gitu. Harusnya di sini bukan teks tadi tapi checkbox ya. Ya, jadi udah ada habit baru lagi di sini yang muncul. Terus dari properties kita bisa lihat ada call mom. Nah, call mom ini muncul tiap hari, padahal mungkin kita nggak berjanji untuk telepon setiap hari. Nah, jadi mungkin workaround-nya adalah kita itu kosongin aja hari-hari di mana memang kita tidak komit dan kita tidak menganggap itu sebagai failure. Karena toh memang let's say kita cuma komit untuk telepon ibu kita itu seminggu 2 kali. Yes, itu dia customization yang kedua, alias secara properties. Kita lanjut lagi ke berikutnya, yaitu adalah filter. Nah, tujuan dari filter adalah kita bisa membagi berdasarkan view tertentu yang kita pengen lihat. Misalnya kita pengen lihat di hari-hari apa aja kita itu berhasil memenuhi kebiasaan kita itu untuk berlari. Di sini langsung kelihatan di mana hari-hari di mana running itu check. Tapi kekurangannya kita nggak bisa lihat hari-hari di mana running itu uncheck. Nah, untuk melakukan itu kita perlu fitur yang namanya grouping. Di sini kita bisa pakai group, dan di group ini kita bisa lihat dari tadi running. Nah, kita close. Nah, di sini harusnya muncul juga gitu hari-hari di mana kita tidak run. Tapi di sini kenapa angkanya 0? Karena filter kita masih jalan. Di sini kita masih filter berdasarkan check. Makanya supaya kita bisa kelihatan semuanya, kita bisa uncheck. Nah, voila, jadi sini langsung kelihatan nih, di mana ada 11 hari di mana kita berhasil run, dan ada 20 hari di mana kita itu tidak berhasil buat run. Nah, customization yang berikutnya, kita off dulu ya filternya. Oke, kita off dulu nih groupingnya, biar kita bisa balik lagi. Customization yang selanjutnya, itu adalah sort. Nah, di sort ini kita bisa untuk lebih kayak mengurutkan si tabel-tabel ini sehingga kita bisa punya insight lainnya. Nah, mungkin di sini kita bisa pakai untuk progress, karena di progress itu kelihatan ya dari ukuran donatnya. Kita bisa tadi pilih progress dan descending. Jadi kita lihat ada bagian-bagian yang di sort dari atas itu adalah yang dimana progressnya itu full, dan makin lama progressnya itu jadi semakin sedikit. Again, kita juga bisa melihat polanya gitu, dimana hari-hari kita bisa lebih stick terhadap habit yang kita bangun. Oke. Nah, itu dia berbagai jenis customization yang teman-teman bisa lakukan dengan menggunakan event template-nya aja. Dan untuk bisa memaksimalkannya, satu fitur tambahan yang bisa gue rekomend di sini adalah add new month. Karena tujuannya ketika nanti teman-teman berganti bulan dan membutuhkan tracker yang baru lagi, tinggal tadi aja add new month, dan di sini tinggal diganti namanya jadi Februari. Langsung deh, kita bisa langsung lanjut ke bulan yang ada berikutnya. Nah, ini dia hasil dari menggunakan template habit tracker yang kita dapat dari Notion. Nah, kalau memang di sini ada kekurangannya, dan kira-kira apa nih yang menurut lo bisa di-improve dari habit tracker ini? Jadi silahkan langsung komen aja di bawah, sehingga gue bisa kulik-kulik lagi gimana bikin habit tracker ini lebih useful buat lo. Oke, di bagian yang ketiga, gue bakal share tentang gimana caranya untuk memaksimalkan penggunaan dari habit tracker ini. Ada 3 tips dari gue. Yang pertama adalah download mobile app dari Notion. Karena dari mobile app ini, lo akan jadi jauh lebih gampang buat mengupdate. Karena ujung-ujungnya, habit tracker itu baru bener-bener useful kalau memang beneran lo update penggunaannya. Tips yang kedua adalah evaluasi habit-habit lo secara berkala. Karena seringkali yang bikin habit kita itu tidak berhasil adalah kita cenderung mengulang kesalahan yang sama. Jadi let's say misalnya udah mencoba untuk rajin baca buku 1 bulan, tapi ternyata belum kesampaian. Nah, di situ saatnya kita melakukan evaluasi. Kira-kira gimana ya caranya supaya gue bisa bikin habit ini lebih stick. Nah, tapi tips yang ketiga adalah even ya, saran gue sebelum teman-teman melakukan habit tracking di Notion, ada baiknya teman-teman mikirin dulu, emang bener ini habit yang perlu gue bangun? Untuk cari tahu habit apa yang perlu lo bangun, lo boleh tonton video gue yang satu ini, di mana gue nge-walkthrough teman-teman tentang gimana caranya untuk menentukan habit yang perlu kita bangun menggunakan Notion. Atau kalau lo juga pengen menggunakan Notion sebagai tool buat journaling, lo juga boleh tonton video ini. That's it for today. Kira-kira video Notion apa lagi sih yang perlu gue bikin? Tolong komen di bawah sehingga gue bisa bikin video lanjutannya. See you next time!